Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zara dengan NIM L021241024, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Kandungan Mikroplastik pada Daging Ikan Cakalang di Teluk Bone. Penelitian ini saya ajukan sebagai bagian dari mata kuliah metode penelitian dan penulisan ilmiah. Presentasi ini saya bagi menjadi tiga poin penjelasan penting, yaitu ada pendahuluan, kenapa penelitian ini penting dan apa yang ingin saya capai, dan yang kedua itu tinjauan pustaka. Penjelasan ini tentang ikan cakalang, mikroplastik, dan Teluk Bone, dan yang terakhir itu metode penelitian. Bagaimana cara saya melakukan penelitian ini nanti? Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Nah, kita masuk ke latar belakang. Coba bayangkan, setiap tahun itu lebih dari 400 juta ton plastik diproduksi di seluruh dunia. Sebagian besar plastik ini akhirnya berakhir di laut. Di laut ini, plastik besar itu lambat laun akan hancur menjadi serpihan yang sangat kecil yang ukurannya kurang dari 5 mm. Terus di mikroplastik yang misalnya yang berada di Teluk Bone itu yang berada di antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah penghasil ikan cakalang terbesar di Indonesia setiap tahun. Nah, lebih dari 14.000 ton ikan cakalang ini ditangkap di perairan tersebut. Masalahnya, belum ada satupun penelitian yang secara khusus memeriksa apakah ikan cakalang di Teluk Bone ini mengandung mikroplastik di bagian dagingnya. Padahal ikan ini kan salah satu ikan yang paling banyak dikonsumsi sehari-hari. Ini alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Dari latar belakang tadi, muncul 4 pertanyaan besar yang ada pada penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini. Yang pertama itu, seberapa banyak mikroplastik yang ada di dalam daging ikan cakalang. Yang kedua, seperti apa bentuk dan warnanya, apakah berupa serat, butiran atau serpihan. Dan yang ketiga itu, plastik jenis apa yang paling banyak ditemukan di perairan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, apakah ikan ini lebih besar mengandung lebih banyak mikroplastik dibanding ikan yang lebih kecil. Untuk menjawab keempat pertanyaan itu, saya menetapkan 4 tujuan penelitian yang sesuai, mulai dari menghitung jumlah mikroplastik, mengidentifikasi bentuknya, mengetahui jenis polimernya, hingga membandingkan kadarnya berdasarkan ukuran tubuh ikan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat penelitian. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat di atas kertas. Ada 3 manfaat yang nyata yang bisa dirasakan. Pertama, secara ilmiah, penelitian ini akan menjadi data pertama yang mencatat kondisi kontaminasi mikroplastik pada daging ikan cakalang di Teluk Bone yang bisa digunakan untuk penelitian lain ke depannya. Dan yang kedua itu secara praktis. Hasil penelitian ini bisa menjadi informasi penting bagi masyarakat dan nelayan tentang potensi resiko yang ada pada daging yang mereka tangkap dan konsumsi. Dan yang terakhir itu kebijakannya. Data ini bisa membantu pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menjaga kualitas perairan Teluk Bone dan keamanan produk yang ada di laut kita. Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka pada ikan cakalang. Ikan cakalang tersebut nama ilmiahnya itu Katsonus palamis. Morfologi pada ikan cakalang itu bentuk tubuhnya seperti torpedo dan ramping, kuat dan lincah. Di bagian perutnya itu ada garis-garis gelap yang khas sehingga mudah dikenali. Ikan ini hidup di perairan tropis seperti Indonesia, dan ia adalah predator yang agresif memakan ikan-ikan kecil dan cumi-cumi. Dari sisi ekonominya ini, ikan cakalang itu salah satu ikan yang paling penting di Indonesia, yang hampir 30% dari total tangkapan pada ikan tersebut itu termasuk ikan pelagis besar nasional. Di Teluk Bone itu potensi tangkapannya itu mencapai 20.000 ton per tahun. Kita masuk ke tinjauan pustaka Teluk Bone dan mikroplastik. Yang pertama itu kondisinya di Teluk Bone. Teluk ini kan luasnya sekitar 9.000 km persegi. Di kedalamannya itu bisa mencapai lebih dari 2.000 meter di bagian tengahnya. Suhu airnya itu mencapai 29-30 derajat Celcius. Nah, di setiap pertengahan tahun itu terjadi fenomena yang namanya upwelling.
Air dingin yang ada pada dasar naik ke permukaan yang membawa nutrisi, yang menjadikan teluk ini sangat subur dan kaya akan ikan-ikan tersebut. Dan yang kedua itu mikroplastik. Plastik di laut ini kan berasal dari dua sumber. Ada yang sengaja diproduksi kecil seperti butiran di produk-produk kecantikan, dan ada yang awalnya besar tapi hancur karena terkena sinar matahari dan gelombang laut. Kan yang paling mengkhawatirkan itu di Indonesia. Indonesia kan ini sebagai konsumen mikroplastik tertinggi. Rata-rata itu menelan sekitar 15 gram partikel plastik per orang per bulan. Tanpa disadari itu mikroplastik yang masuk ke tubuh ikan melalui rantai makanan ini berpotensi berpindah ke jaringan otot alias daging yang kita makan. Dalam jangka panjang ini biasa mengganggu pencernaan hingga berpotensi menyebabkan kanker. Selanjutnya itu kita masuk ke lokasi penelitian. Ini tuh di lokasi penelitian itu bagaimana penelitian ini kita lakukan. Nah, penelitian ini kan dilakukan di bulan Juli sampai bulan September 2026 dengan pengambilan sampel itu di 3 lokasi. 3 lokasi ini kan berada pada 3 lokasi yang berbeda. Ada di TPI Bajoe di Kabupaten Bone, TPI Lapa di Kabupaten Sinjai, dan TPI Potere di Kota Makassar. Dari masing-masing lokasi ini saya akan mengambil 10 ekor ikan cakalang setiap lokasi. Totalnya itu 30 ekor. Ikan ini dipilih dalam 3 kelompok, yaitu 3 kelompok ukuran yang lebih kecil di bawah 1 kg, yang sedang di antara 1 sampai 3 kg, dan yang paling besar itu di antara 3 kg. Pemilihan 3 lokasi ini berbeda karena tujuannya itu agar penelitian ini lebih representatif dan bisa dibandingkan setiap lokasi. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 jenis variabel yang perlu dipahami. Yang pertama itu variabel terikat. Ada hal yang kita ukur, yaitu jumlah mikroplastik per gram daging ikan, bentuk dan warnanya, serta jenis polimer plastiknya. Yang kedua itu variabel bebas, adalah faktor yang kita bandingkan pengaruhnya, yaitu ukuran tubuh ikan, kecil, sedang hingga besar di lokasi penangkapan. Dan yang ketiga itu variabel kontrol. Hal-hal yang dibuat itu sama untuk sampel supaya itu hasilnya adil dan akurat. Misal metode destruksi yang seragam, semua itu peralatan berbahan kaca agar tidak ada kontaminasi plastik dari alat itu sendiri, serta kondisi penyimpanan yang sama menggunakan cool box yang berisi es. Nah, selanjutnya parameter penelitian. Parameter penelitian itu kita ambil 6 parameter, yaitu jumlah mikroplastik. Di sini tuh berupa partikel per gram daging. Yang kedua itu bentuk partikelnya, apakah itu berupa serat, serpihan, film, atau butiran. Yang ketiga, warna partikel, itu diamati langsung di bawah mikroskop. Yang keempat, ukuran partikel, diukur menggunakan alat khusus yang disebut dengan mikrometer. Yang kelima itu jenis polimer plastik, itu dianalisis menggunakan alat yang canggih itu yang bernama FTIR. Itu itu bisa mengenali sidik jari kimia setiap jenis plastik. Yang terakhir, perbedaan antar kelas ukuran ikan, itu diuji menggunakan pengujian secara statistik menggunakan uji ANOVA atau Kruskal-Wallis. Kita masuk ke prosedur dan analisis data. Bagaimana itu step by stepnya itu setiap proses. Yang pertama itu ambil 30 ekor ikan dari 3 TPI yang berbeda. Yang kedua, ukur panjang dan berat setiap ikan untuk menentukan kelompok ukurannya. Yang ketiga itu daging ikan yang dihancurkan itu menggunakan larutan kimia yang bernama hidrogen peroksida H2O2. Pada suhu ini menggunakan suhu 60 derajat selama 24 jam. Proses ini tuh menghancurkan jaringan daging, tapi membiarkan partikel plastik tersebut tetap utuh. Setelah itu larutan dicampur menggunakan larutan NaCl agar plastik yang mengapung itu bisa dipisahkan. Yang keempat, larutan disaring dengan membran sangat halus, lalu diamati di bawah mikroskop untuk menghitung dan mengidentifikasi partikel plastik. Yang kelima, partikel yang ditemukan ini kan dianalisis lebih lanjut dengan alat FTIR untuk mengetahui jenis plastik apa. Terus untuk analisis datanya saya itu menggunakan statistik
deskriptif untuk merangkum data. Uji normalitasnya itu untuk melihat distribusi data, dan uji komparatifnya itu membandingkan antara kelompok ikan. Semua itu perhitungannya itu menggunakan menggunakan software SPSS. Demikian rencana penelitian yang telah saya paparkan. Penelitian ini membuktikan ada atau tidaknya mikroplastik dalam daging ikan cakalang yang kita konsumsi sehari-hari, khususnya itu berasal dari teluk bone, dan seberapa besar risikonya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Nitan Rukmiansari, SPI, MP, atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.